Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita rancang dan jadualkan, kita dapat meneruskan lagi pelajaran pada hari Isnin 8 Januari 2024. Yaitu subjek atau mata pelajaran tafsir Al-Quran. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Furqan, juz yang ke-6, halaman 249. Di bawah tajuk Orang murtad akan diganti dengan orang yang beriman. Orang murtad, Allah janji akan Allah ganti dengan orang yang beriman. Hadirin dan hadirat, semalam kita telah memperkatakan dengan panjang lebar azam memasuki tahun baru 2024 yang kita wajib perbaiki. Paling utama, mengatasi semua perbaikan adalah memperbaiki agama. Ada 7 perkara yang kita perlu perbaiki kalau ingin memiliki agama yang baik. Dari 7 itu, pertama-tama adalah tadabbur Al-Quran. Yang kedua, baru pertingkatkan ibadat. Itu pelajaran kita Ahad yang akan datang, insya-Allah. Dan yang ketiga, dalami ilmu agama. Dan seterusnya. Jadi bila kita belajar tafsir pagi ini, dia sama dengan tadabbur Al-Quran. Syarat pertama untuk memiliki agama yang baik, tadabbur Al-Quran. Belajar tafsir Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran pada pagi ini, sambungan pada bulan lepas, Desember 2023, sebagai sambungan, yaitu kita akan tafsirkan tadabbur ayat 54 hingga 56 dari surat Al-Ma'idah. Ayat 54 hingga 56 dari surat Al-Ma'idah. Di bawah tajuk, Ustaz ulang sekali lagi, orang murtad akan digantikan oleh Allah dengan orang yang beriman. Apa maksudnya? Kita bacakan dulu
ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Terjemahan ayat. Hai orang-orang yang beriman. Maknanya ayat ini ditujukan kepada kita yang ada iman. Ini satu di antara 89 ayat yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang terbanyak. Satu daripadanya ayat ini. Ayat 54 Al-Maidah. Lalu apa yang Allah mahu dari orang-orang yang beriman? Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, kamu beriman tapi kamu murtad, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Itu syarat pertama atau sifat pertama golongan yang akan mengganti itu. Mereka ada iman. Mereka cinta pada Allah, Allah cinta pada mereka. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang suka mencela. Itulah kurnia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu baru terjemahan harfiah. Kita sebut sedikit tentang mukaddimah. Kita hubung kait pelajaran terdahulu, ayat-ayat sebelum ini dengan ayat ini. Apa kaitannya, Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Muka surat 250, mukaddimah. Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafikin. Ustaz telah jelaskan pada permulaan juz 1 surat Al-Baqarah 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah juz 1, ini juz 6. Kata ulama tafsir, bila manusia dibagi
Berdasarkan hati, manusia terbagi tiga. Ada manusia yang hatinya hidup dan sehat. Mereka adalah golongan muttaqun, orang-orang yang bertakwa, mukminun, muttaqun. Yang kedua, orang-orang yang hatinya mati, terkunci mati. Mereka itu adalah golongan kafir. Tidak boleh terima kebenaran. Pertama, orang yang hatinya hidup dan sehat. Golongan kedua, golongan yang hatinya mati. Dan golongan ketiga, orang yang hatinya berpenyakit. Tiga golongan itu dijelaskan oleh Allah pada awal Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya kita memahami. Golongan muttaqun, orang yang hatinya hidup dan sehat, dijelaskan oleh Allah pada 5 ayat pertama. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Golongan orang yang mati hatinya diikuti oleh ayat 6 dan 7. Kita ada sebut semalam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kau beri ingat, kau tak beri ingat, mereka tetap saja tidak mau beriman. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena Allah telah kunci mati hati mereka. Sedangkan golongan ketiga, orang yang hatinya berpenyakit. Inilah yang dipanggil dengan golongan munafiqin. Tidak dikatakan mati, tidak mati. Masih hidup. Tapi hati mereka berpenyakit. Inilah golongan munafiqin. Sehingga Allah sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah tambah-tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Maksudnya golongan munafiqin. Okey, berbalik kepada ayat. Pada pelajaran terdahulu, Allah menjelaskan golongan orang-orang yang berpenyakit hatinya. Yaitu golongan munafik yang lemah imannya. Maka pada ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan pula tentang keadaan yang akan terjadi. Yaitu pada suatu masa kelak, kata Nabi, kata Allah, pada masa yang akan datang, akan terjadilah orang yang murtad dari Islam. Dan selanjutnya, orang-orang yang murtad itu akan diganti oleh Allah dengan orang yang, dengan satu kaum yang beriman. Mereka cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Mudah-mudahan kita semua hadirin dan hadirat termasuk golongan ini. Kita cinta pada Allah. Kita sayang pada Allah. Allah pun sayang pada kita. Sebabnya kata Utsman ibn Affan, khalifah yang ketiga, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, Ustaz ulang, kalau ingin membuktikan cinta seseorang kepada Allah, dia akan cinta kepada Al-Quran. Dia akan berusaha untuk memahami apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran.
Bila kita cinta kepada seseorang, lelaki terhadap kekasihnya, perempuan terhadap kekasihnya yang duduk berjauhan, bila datang surat dari kekasih yang dicintai dan disayangi, barangkali kirim surat kepada kekasihnya dalam bahasa Inggeris. Barangkali kirim surat kepadanya dalam bahasa Perancis. Barangkali kirim surat kepada kekasihnya dalam bahasa Arab yang dia tidak faham. Surat yang dikirim oleh kekasih, tapi didorong oleh cintanya, kasihnya, sayangnya kepada kekasih tersebut, dia akan berusaha untuk mencari orang yang faham bahasa tersebut untuk mengetahui apa yang kekasihnya inginkan. Nah, kita kata kasihkan Allah. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Okey, betul ada terjemahannya. Ingat, terjemahan ada dua jenis. Terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Yang namanya tadabbur atau tafsir itu terjemah maknawiyah, bukan literal translation, bukan direct translation. Begitulah kata Utsman ibnu Affan, adalah palsu mendakwa cinta kepada Allah. Tapi surat yang datang daripada Allah, kita tak berusaha untuk memahaminya. Itu sebabnya insya-Allah sebulan 2 lagi kita akan ada kitab baru yang Ustaz namakan ayat-ayat iman. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, sebanyak 89 kali. Alangkah ruginya setelah Allah panggil dengan panggilan kasih sayang, tapi apa yang Allah katakan kita tak faham. Tu letaknya mengapa semalam tadabbur sangat mustahab. Dan tadabbur Al-Quran syarat untuk jadi insan yang bertakwa. Okey, kita teruskan. Ini sekedar selingan. Dengan demikian, agama Islam akan tetap berkembang. Karena Allah dah ganti dah. Munafiqin. Siapa munafiqin? Kita dah sebut. Orang yang hatinya berpenyakit. Dia Islam, tapi dia tidak ikut apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian agama Islam akan tetap berkembang dan kebenarannya akan tetap tegak. Agama Islam tidak akan tegak oleh orang-orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya. Bukan Islam yang diutamakannya, tapi diutamakannya bab-bab yang lain. Walaupun agamanya akhirnya musnah. Orang yang sudah ada penyakit dalam hatinya seperti orang munafikin dan orang-orang yang murtad, itu dia mukaddimah. Allah akan ganti orang yang lemah imannya dengan orang yang kuat imannya. Allah sayang pada mereka dan mereka pun sayang pada Allah. Nah, sekarang kita masuk pada terjemah maknawiyah terhadap ayat yang sudah kita baca dan terjemahkan tadi.
Cuma itu baru terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah? Coba dengar baik-baik. Ulama yang terkenal, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dalam kitab tafsirnya, Tafsir Kalamul Mannan, apa kata beliau? Allah menjelaskan dalam ayat di atas bahwa Dia Maha Kaya dari seluruh alam, yakni Dia tidak berhajat kepada sesiapa pun, tetapi makhluklah yang berhajat kepadanya. Oleh itu barang siapa yang murtad atau keluar dari agamanya, tak mengutamakan agama, maka sikap itu sedikit pun tidak akan memudaratkan atau membahayakan bagi Allah. Ya. Allahu ghani, Allah tak berhajat. Malahan ianya hanya akan memudaratkan diri mereka sendiri bila agama Allah tidak diutamakan. Tapi lebih utamakan kedudukan, pangkat, sanjungan. Walaupun agama Allah hancur, musnah, Allah akan ganti. Ar-riddah atau murtad maknanya orang yang keluar dari Islam kepada kufur atau masuk agama lain selain agama Islam, atau meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu satu, bukan pandangan Ustaz, ini komen daripada Syekh As-Sa'di. Kita tambah satu lagi tafsir Ibnu Katsir. Semua kita tahu tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini tentang kekuasaan Allah yang maha agung, bahwa barang siapa yang memperjuangkan atau menolong agamanya serta melaksanakan syariatnya, maka sesungguhnya Allah akan mengganti umat yang sedia ada, yang tidak ambil berat terhadap agama, dengan umat yang lebih baik dan lebih kuat. Sungguh banyak ayat-ayat yang menyebut perkara ini. Antara lain surat Muhammad ayat 38. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia, yakni Allah, akan mengganti kamu, orang-orang munafikin, orang yang lemah iman, dengan kaum lain yang mereka tidak seperti kamu. Golongan yang akan mengganti ini mengutamakan Islam sebagai agama. Hadirin dan hadirat, banyak ayat yang senada dengan ini. Maksud ayat ini dia yang namanya tadabbur. Maksud ayat, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang meninggalkan kebenaran dan bergulung dengan kebatilan, lalu meninggalkan ajaran agamanya, maka Allah akan menggantikan mereka dengan kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menyebut 6 sifat utama kaum yang baru itu. Siapa kaum yang baru itu? Ya, Allah akan ganti golongan yang lama, yang imannya lemah, yang tidak mau memperjuangkan agama. Apa sifat-sifat mereka yang 6 itu? Allah sebut secara detail. Pertama, Allah cinta mereka. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang layak mendapat cinta, kasih sayang
Allah akan menganugerahkan kepada mereka pahala yang baik ke atas kekuatan di atas ketaatan mereka. Allah sanjung mereka, Allah reda pada mereka. Ini ciri-ciri golongan yang akan mengganti. Yang kedua, mereka juga mencintai Allah. Cinta belajar tafsir, cinta belajar tadabbur, punya azam untuk menjadi mukmin mukminat yang kuat agama. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Allah cinta pada kita, kita pun cinta pada Allah. Yang ketiga, bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin, terhadap orang-orang beriman. Kita sopan santun, tak suka memfitnah, tak suka mencaci. Sebab golongan yang munafik tadi itu, mereka lebih dekat pada orang kafir berbanding orang-orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Golongan itu akan diganti oleh Allah dengan golongan orang-orang yang respect, hormat kepada sesama Muslim. Itu syarat yang ketiga. Hadirin dan hadirat, lihat kitab. Sifat-sifat itu bukan kita reka-reka. Allah yang sebut. Dan yang keempat, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Bukan jenis yang ikut telunjuk orang kafir. No. Itu bukan sifat yang Allah sukai. Tegas terhadap orang kafir. Yang kelima, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Dan mereka juga sifat keenam, tidak gentar terhadap celaan orang-orang yang mencela. Tak. Kalau itu syirik, katakan syirik. Orang suka tak suka, itu urusan mereka. Walaupun mereka dicela, dicaci, mereka tak kisah. Yang penting bagi mereka reda Allah, bukan reda manusia. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat di atas, ayat 54 diakhiri oleh Allah. Dan setiap pengakhiran ayat dia ada makna. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itu adalah kurnia Allah. Apa maksudnya kurnia Allah? Anugerah Allah, pemberian Allah. Maksudnya 6 perkara tadi. Allah cinta kepada kita, kita pun cinta kepada Allah. Lemah lembut terhadap sesama Islam, tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah. Mereka tidak gentar terhadap cemohan dan cacian orang lain terhadapnya. Itu semua adalah kurnia Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang layak mendapat 6 sifat tadi. Itulah kurnia Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang Allah akan beri kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Allah boleh bagi
pada siapa yang dia kehendaki. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang memiliki 6 sifat ini. Ya Rabb. Allah berjanji dalam ayat tersebut bahwa 6 syarat di atas adalah kurnia Allah yang dia akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui siapa yang layak mengetahui memperolehinya dan siapa pula yang tidak layak memperolehinya. Allah maha tahu. Sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, pasang azam. Allah maha tahu azam yang ada di dalam hati dan tawakal pada Allah untuk senantiasa tadabbur Al-Quran. Pasang. Yang kesannya membuat kita layak dengan izin Allah mendapat ke-6 sifat terpuji tadi. Kalau kita ada sifat sebelum ini cenderung kepada sifat orang-orang munafikin, tobat segera. Tobat segera. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang membuat kita cinta secara membuta tuli. Salah. Ustaz sangat tertarik dengan kata-kata Imam Ibnul Qayyim yang gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Murid utama Imam Ibnu Taimiyah. Bukan murid sembarangan. Murid utama. Yang paling berkaliber. Apa kata beliau? Ana uhibbu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Walakinnal haqqu ahabbu ilaihi minhu. Dengar baik-baik. Aku sangat sayang kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Aku sangat sayang. Dia guruku. Walakinnal haqqu ahabbu ilaihi minhu. Tetapi kebenaran lebih aku sayangi. Tetapi kebenaran lebih aku cintai daripada dia. Dia itu Ibnu Taimiyah. Ustaz ulang sekali lagi. Perkara ini sudah sebati bagi diri Ustaz. Ustaz harap para jemaah juga demikian. Kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Ana uhibbu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Walakinnal haqqu ahabbu ilaihi minhu. Aku sungguh sayang cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi terhadap kebenaran, aku lebih cintai berbanding dia. Ustaz buat contoh. Ana uhibbu Ustaz Dr. Abdullah Yasin. Walakinnal haqqu ahabbu ilaihi minhu. Aku sayang kepada Abdullah Yasin. Tetapi terhadap kebenaran, aku lebih sayang, aku lebih cinta daripada dia, Abdullah Yasin. Ana uhibbu Uday. Walakinnal haqqu ahabbu ilaihi minhu. Aku sayang kepada Uday. Tapi terhadap kebenaran, aku lebih sayangi berbanding Uday. Begitulah. Kita lebih memihak kepada kebenaran, lebih tak kira siapa orangnya. Itu prinsip. Kalau ingin mendapat gelaran atau memiliki
atau mendapat anugerah yang 6 tadi. Okey, sekarang kita teruskan. Ini yang namanya tadabbur. Ekoran daripada tidak tadabbur, akhirnya kita sayang kepada seseorang yang menjadi idola kita secara membuta tuli. Sokong saja. Baik ke tak baik, pokoknya sokong. Allahu Akbar. Itu sudah lebih kepada hawa nafsu. Bercanggah dengan kehendak Allah. Kita teruskan dengan ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Kamu di sini orang-orang yang beriman tadi. Allah beritahu, penolong kamu adalah Allah. Yang kedua, Rasulnya. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Ini yang berperanan sebagai penolongmu. Allah, Rasul, orang-orang beriman. Bukan orang kafir. Allah yang sebut. Lalu mereka mendirikan salat, beribadat pada Allah. Menunaikan zakat. Seraya mereka tunduk kepada Allah. Taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah tak akan kesampaian bila tidak tadabbur. Sebab tadabbur ini maknanya berusaha untuk memahami apa yang Allah mahu. Sama ada suruhan agar kita laksanakan atau larangan Allah agar kita jauhi. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita Isnin yang akan datang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jangan kamu ambil orang kafir sebagai pelindung dan penolongmu. Jangan lupa ikut pelajaran Isnin hadapan. Larangan Allah mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung dan penolongmu. Wujud tak dalam masyarakat dunia hari ini? Beberapa negara Arab lebih tunduk pada Amerika, British dan Perancis sehingga enggan untuk membantu Palestin. Contoh. Ikut telunjuk kafir. Padahal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maksud ayat, wahai orang-orang beriman, siapa yang meninggalkan kebenaran dan bergulung dengan kebatilan, lalu meninggalkan ajaran agamanya, maka Allah akan menggantikan mereka dengan kaum yang lain. Allah menyebut 6 sifat utama kaum yang baru itu. Kita dah sebutkan tadi. Kita teruskan dengan ayat 55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.
Setelah Allah melarang menjadikan kufar, orang-orang kafir sebagai teman karib dan pelindung pada ayat sebelumnya, sama ada Yahudi atau Nasrani, serta menerangkan kesannya bahwa sikap demikian hanya akan membawa mereka kepada kerugian yang nyata. Maka selanjutnya Allah menjelaskan siapa yang sepatutnya mereka jadikan sebagai teman karib dan pemimpin. Allah jelaskan pada ayat ini. Orang yang benar-benar beriman hanya akan menjadikan Allah, Rasulnya dan orang beriman sebagai penolongnya. Allah yang cakap. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, menjadikan Allah sebagai pemimpin hanya akan tercapai dengan iman dan takwa. Iman dan takwa. Iman kepada Allah tak akan sempurna bila kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki tertera dalam Al-Quran. Macam mana kita mencapai derajat takwa, iman yang mantap bila Quran kita tidak pahami? Itu sebabnya semalam Ustaz ada sebut 5 kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Beriman pada Quran, semua kandungannya benar belaka. Tilawatuhu, baca Quran. Yang ketiga, al-fahmu bihi, pahami Al-Quran, belajar tadabbur dan tafsir. Tidak cukup sekedar tahu. Al-amalu bihi, laksanakan kehendak Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tablighuhu ilal akharin, sebar-sebarkan, sampai-sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana yang Uday sedang lakukan sekarang ini. Uday tahu, Uday belajar bahasa Arab, Uday belajar tafsir, Uday tulis kitab tafsir, Uday sampaikan walaupun secara online. Kewajiban. Jadi pemimpin orang-orang yang beriman itu Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Bukan orang kafir. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Adapun ayat tersebut diawali dengan innama, hanya saja. Pada ayat di atas menunjukkan bahawa wajib hukumnya membatasi hanya Allah, Rasul dan mukminin saja untuk dijadikan sebagai penolong. Itu maknanya ada istilah innama yang dalam bahasa Arab disebut dengan adat lil hasr, untuk menyatakan hanya saja tempat kita minta pertolongan hanya kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Apa maknanya? Jangan minta tolong pada orang kafir. Apalagi orang kafir tak percaya Allah, orang kafir tak percaya Nabi Muhammad, orang kafir benci kepada orang Islam. Itu yang kita hendak minta tolong. Na'udzubillah. Ceteknya iman. Ustaz kira tafsiran ini begitu clear, jelas. Selanjutnya Allah menerangkan pula faedah kewalian di atas. Ini ayat yang terakhir untuk pagi ini. Apa kata Allah? Kesan menjadikan Allah sebagai pemimpin. Wali maknanya penolong. Sebagaimana kita baca dalam wirid pagi petang,
10 ayat dari surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama, tambah 3 ayat Ayatul Kursi, 255, 256, 257, ditambah dengan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa kata Allah setelah Ayatul Kursi? Nak memahami makna wali. Mengapa Allah dikatakan sebagai wali orang beriman? Allah yang sebut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Wali maknanya pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi orang-orang beriman adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang Allah itu telah keluarkan mereka dari kegelapan dan membawa mereka kepada terang benderang. Kegelapan di sini maknanya kufur. Terang benderang itu iman. Kegelapan di sini maknanya syirik. Bawa kita kepada tauhid. Itu maksudnya. Gelap di sini maknanya dalalah, kesesatan. Bawa kita kepada hidayah, yaitu petunjuk. Itu dia peranan Allah. Itu sebabnya Allah mesti kita jadikan sebagai pemimpin nomor 1. Lalu apa kata Allah? Wa man yatawakkal wa man وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan barang siapa mengambil Allah, barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Maknanya orang yang taat pada Allah, menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai penolongnya, mereka pasti menang. Allah yang cakap. Kita wajib percaya saja. Sebab tidak ada sedikit pun dalam Quran yang boleh diragukan. Ustaz ada sebut semalam. Itu sebabnya awal-awal Quran Allah dah sebut. Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Qurtubi berkata, menjelaskan makna ayat di atas. Barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, segala urusan diserahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Itu sebabnya semalam kita ada sebut, azam tak cukup kalau tidak diikuti dengan tawakal. Berserah diri kepada Allah, patuhi Allah, buat suruhannya, jauhi larangannya. Ditambah pula mereka ikuti ajaran Rasul serta menjadikan orang-orang beriman sebagai penolongnya dan pemimpinnya. Apa janji Allah? Mereka itulah Hizbullah. Hizbun mana asalnya parti. Hizbun itu parti. Hizbullah parti Allah. Menurut Hasan Al-Basri, Hizbullah adalah tentera Allah. Kalau kita jadikan Allah dan Rasul sebagai orang pemimpin dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, kita tak ubahnya seperti tentera-tentera Allah yang berjalan di atas muka bumi. Dan yang lain pula mengatakan Hizbullah adalah penolong Allah. Ini kita tolong sampaikan tafsir Al-Quran, kalamullah kepada mereka yang belum lagi tahu. Kita tulis kitab Al-Asma'ul Husna. Kita tulis kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tulis tafsir Al-Furqan. Kita tulis tafsir ayat-ayat iman. Semua
kita tergolong ke dalam penolong Allah. Dan ingat, janji Allah pada ayat 7, surat Muhammad. Apa yang kita akan dapat bila kita tolong agama Allah? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat 7, surat Muhammad. Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Dan Allah akan teguhkan pendirianmu sampai kamu mati. Yang insya Allah akan mendapat husnul khatimah. Syaratnya, kita mesti tolong Allah. Imam Ibnu Katsir pula berkata, setiap orang yang reda menjadikan Allah sebagai penolongnya, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan akan ditolong di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Sungguh cantik kata-katamu, ya Allah. Kami bersyukur kami mendapat bimbingan untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran melalui kelas tafsir dan tadabbur. Dan berilah kami, ya Allah, sifat istiqamah, konsisten, terus-menerus, sampai kami mati, ya Allah. Hadirin dan hadirat, ini dulu bahagian tafsir, lebih kurang 50 minit. Berikut ini kita akan jawab